Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan, saat sebuah ormas besar mengancam simbol kekuasaan daerah, apakah pemimpinnya akan mundur? Atau justru masyarakat yang akan bangkit melawan? Dengerin cerita ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan bab selanjutnya. Hari itu langit di atas Bandung mendung kelabu, seperti memberi pertanda akan datangnya badai. Di salah satu bangunan tua berlantai 2 yang dijadikan markas besar Ormas GRIP, suasana mencekam. Asap rokok memenuhi ruangan, suara sepatu bot menghentak lantai, dan desas-desus ancaman terdengar dari tiap sudut. Bang Rudi Kobra, pria bertubuh kekar dengan sorot mata tajam, berdiri di tengah ruangan. Di depannya terbentang meja panjang, dipenuhi petinggi wilayah Ormas GRIP dari seluruh Jawa Barat. Wajah-wajah tegang memandang ke arahnya. Ini penghinaan, suaranya menggema, tangannya menghantam meja kayu hingga gelas kopi bergetar. Ia menunjuk sebuah surat kabar yang dipegang eratnya. Dia pikir kita ini ormas ecek-ecek? Gubernur KDM mau menertibkan GRIP? Apa dia gak tahu siapa kita? Beberapa orang mengangguk, lainnya berseru, "Betul bang." Dan lawan KDM. Bang Rudi mengangkat kedua tangannya ke udara. "Saya kasih waktu 3 hari. Kalau sampai Gubernur KDM tidak mencabut ucapannya, kita gerakan 50.000 anggota. Kita kerahkan dari Ciamis sampai Bogor. Kita geruduk gedung sate." Sorak-sorai pecah. "GRIP! GRIP! GRIP!" menggema memenuhi ruangan. Tiba-tiba seorang pria tua berkopiah putih dari sudut ruangan berdiri. Namanya Haji Salim, pembina Ormas wilayah. "Bang Rudi, kita ini Ormas, bukan pasukan perang. Masyarakat nonton kita, anak-anak muda lihat kita. Jangan sampai kita salah langkah." Bang Rudi menoleh dengan tajam. "Haji, ini bukan soal salah langkah. Ini soal harga diri." "Atau Bang Rudi mau kita dianggap bisa ditumpas begitu saja, kayak semut diinjak sepatu?" Hening. Wajah-wajah yang tadi semangat mulai ragu. Tapi sorakan dari barisan belakang kembali menggugah semangat massa. "GRIP tetap bergerak. Kita tidak tunduk." Bang Rudi menunjuk ke arah jendela, ke langit Bandung yang makin gelap. "Kalau Gubernur KDM mau perang terbuka, kita akan beri dia kejutan. Bukan hanya GRIP yang bergerak, tapi kehormatan." Semua berdiri. Satu suara bergemuruh. "GRIP gerak! GRIP gerak!" Di luar, beberapa mobil komando mulai disiapkan. Spanduk bertuliskan, "Geruduk gedung sate, 50.000 GRIP bergerak," mulai dicetak. Di jalanan, kabar mulai menyebar. Kota Bandung bersiap menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Tapi apa yang belum mereka tahu adalah bahwa rakyat juga mulai bergerak. Keesokan harinya, suasana gedung sate berubah drastis. Puluhan wartawan dari berbagai media sudah memenuhi halaman depan. Semua mata tertuju pada satu sosok, Gubernur KDM, yang baru saja keluar dari ruang rapat bersama jajaran Forkopimda. Wajah KDM tenang, namun sorot matanya tajam. Ia mengenakan kemeja putih, berdiri tegak di depan mikrofon. "Saudara-saudaraku," katanya, suaranya lantang, "saya ingin katakan satu hal dengan jelas. Kami tidak memusuhi ormas manapun. Tapi saya tidak akan membiarkan premanisme berseragam berkeliaran dan menakut-nakuti masyarakat Jawa Barat." Suasana menjadi hening. Kamera menyorot wajahnya dari berbagai sudut. GRIP atau siapapun, kalau melakukan ancaman terhadap ketertiban umum, maka itu bukan lagi ormas. Itu pelanggaran hukum. Tiba-tiba seorang wartawan berdiri dan mengacungkan tangan. "Pak Gubernur, apa tanggapan Anda soal ancaman 50.000 massa GRIP yang akan menggeruduk gedung sate?" Gubernur KDM hanya menarik napas sebentar. Kemudian menjawab tenang, "Saya tidak takut, karena saya tahu 50 juta rakyat Jawa Barat jauh lebih kuat dari 50.000 yang datang dengan amarah." Kata-kata itu langsung menyebar ke seluruh media sosial. Dalam hitungan jam, potongan video tersebut viral. Tagar "Kami Bersama KDM" meledak. Dari pelosok desa hingga pusat kota, video dukungan mulai bermunculan.
Seorang petani di Tasikmalaya mengunggah video sederhana sambil berdiri di tengah sawah. Kami rakyat kecil berdiri bersama KDM. Jangan coba-coba ganggu pemimpin kami. Seorang pelajar dari Sukabumi, dengan nada emosional, berkata, kami ingin damai. Jangan bawa-bawa kekerasan ke provinsi ini. Bahkan sekelompok ibu-ibu pasar di Garut merekam video dengan spanduk bertuliskan, GRIP jangan ancaman, kami bukan lawan tapi rakyat Jawa Barat. Gelombang dukungan ini membuat banyak anggota GRIP mulai mempertanyakan perintah atasannya. Pesan-pesan masuk ke grup internal. Ada yang mulai bertanya, apa benar kita harus geruduk? Bukankah ini hanya memperkeruh suasana? Tapi di sisi lain, Bang Rudi Kobra tidak goyah. Ia menerima laporan bahwa 5.000 anggota dari Purwakarta sudah bergerak. Ratusan truk, motor, dan mobil ormas mulai meluncur dari berbagai daerah. Di gudang logistik GRIP, perlengkapan aksi massa mulai dipersiapkan. Poster-poster perlawanan dicetak. Jangan pedulikan suara-suara kecil. Ini saatnya GRIP tunjukkan kekuatan. Teriak Rudi dalam sebuah video internal yang kemudian bocor ke publik. Namun, di sisi lain tembok besar gedung sate, rakyat sudah bersiap. Mahasiswa mulai berdatangan dari berbagai kampus. Tokoh-tokoh lintas agama mulai berdiri bersama. Mereka tidak datang dengan marah, tapi dengan tekad. Dan di malam hari itu, seorang nenek tua dari Ciamis menulis status yang kemudian dibagikan puluhan ribu kali. Kalau gedung sate diserbu, maka kami akan berdiri di depannya. Biar kami yang tua ini dihantam duluan. Tapi jangan sentuh pemimpin kami. Malam itu Bandung tidak lagi sunyi. Tapi belum ada yang tahu, keesokan harinya akan jadi hari paling menegangkan dalam sejarah Jawa Barat. Hari itu datang. Pagi yang biasanya tenang di kota Bandung berubah menjadi lautan ketegangan. Jalan-jalan utama dipenuhi kendaraan luar kota, mayoritas membawa rombongan berseragam hitam merah. Mereka datang dari segala penjuru, Bekasi, Cianjur, Sukabumi, Karawang, bahkan dari ujung Pangandaran. Di sepanjang jalan Pasteur hingga Dago, mobil komando dengan pengeras suara memekakkan telinga. Teriakan, GRIP gerak, menggema seolah ingin mengguncang gedung sate dari fondasinya. Bang Rudi Kobra berdiri di atas salah satu mobil tersebut, mengenakan rompi loreng dengan mikrofon di tangan. Sorot matanya liar, penuh amarah. Gubernur KDM telah melecehkan kita. Hari ini, 50.000 GRIP akan membuat dia bertekuk lutut, teriaknya. Teriakan balasan dari ribuan massa langsung membahana. Di sisi lain, halaman depan gedung sate dipenuhi manusia. Tapi ini bukan pasukan GRIP. Ini adalah lautan warga. Mereka datang bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian. Ada mahasiswa yang membawa poster bertuliskan, rakyat bukan penonton. Ada ibu-ibu yang membawa nasi bungkus dan berdiri di barisan depan. Salah satu pemuda, bernama Arif dari Bandung Timur, berdiri dengan pengeras suara darurat, suaranya serak. Kita bukan pasukan berseragam, tapi kita rakyat. Dan kita tidak akan biarkan pemimpin kita diintimidasi. Seorang polisi berlari terburu-buru ke arah Kapolda yang sedang berdiskusi dengan Gubernur KDM. Pak, pasukan GRIP sudah sampai di Simpang Dago. Mereka terus bergerak. Gubernur KDM hanya diam, kemudian berjalan ke balkon lantai 2 gedung sate. Dari sana, ia melihat ribuan warga membentuk barikade manusia, menghadang pasukan GRIP. KDM mengambil mic. Terima kasih kepada seluruh warga Jawa Barat yang hari ini berdiri di sini, bukan untuk saya, tapi untuk keadilan. Jika mereka ingin masuk, mereka harus melewati kalian terlebih dahulu. Sorak warga menggelegar. Di sisi lain, barisan GRIP mulai terhenti. Di tengah barisan, seorang anggota GRIP muda menggenggam bendera merah dan menatap kerumunan rakyat yang berdiri tenang namun tak gentar. Bang, katanya pada kawannya, apa kita benar? Mereka bukan polisi, mereka rakyat, seperti kita. Suasana mulai berubah. Sebagian massa GRIP mulai diam. Teriakan memudar. Mobil komando Bang Rudi pun tak lagi bergema. Ia memperhatikan dari jauh, dan apa yang dilihatnya membuatnya kaget. Seorang ibu-ibu membawa anak kecil di gendongannya berdiri paling depan, di depan pagar gedung sate. Ibu itu tidak menangis, tidak juga ketakutan, tapi berdiri diam,
menatap tajam ke arah ribuan orang dewasa berseragam yang mengklaim akan menggulung kekuasaan. Bang Rudi turun dari mobil. Wajahnya mulai keruh. Tangan kirinya mengepal. "Kenapa mereka tidak takut?" bisiknya lirih. Angin Bandung berhembus pelan. Tapi tekanan semakin menguat. Masa grip kini terpecah. Beberapa mulai mundur perlahan. Tapi belum semua. Ratusan masih menunggu aba-aba. Dan semua tahu, satu kalimat dari Rudi bisa memulai bentrokan. Namun yang terjadi setelah itu, bukan teriakan perang. Tapi langkah perlahan dari Bang Rudi menuju ke arah pagar gedung sate. Dan semua terdiam. Langkah-langkah kaki Bang Rudi Kobra menggema di antara ribuan pasang mata yang memandangnya. Tak ada lagi teriakan, tak ada komando. Hanya suara sepatu boots yang beradu dengan aspal menuju satu titik. Mikrofon di depan pagar gedung sate, tempat Gubernur KDM berdiri menanti, ditemani rakyatnya. Angin pagi menyapu pelan bendera ormas yang mulai merunduk. Bang Rudi berhenti tepat di depan mikrofon cadangan yang telah disiapkan pihak keamanan. Senyap. Ia memandang KDM, lalu memandang lautan manusia, bukan aparat, bukan tentara, tapi para ibu, pedagang kaki lima, mahasiswa, pemuda desa, nelayan, tukang parkir, guru, bahkan anak-anak kecil yang menggenggam poster bertuliskan, "Kami di sini karena cinta, bukan karena takut." Tangannya gemetar saat meraih mikrofon. Suaranya berat, parau, dan terdengar lebih tua dari usianya. "Assalamualaikum." Tak semua menjawab. Sebagian hanya menatap, menunggu. Rudi menarik napas panjang. "Aku seharusnya jadi pelindung masyarakat. Tapi hari ini, aku merasa paling ditelanjangi oleh kejujuran rakyat." Mata KDM tidak berkedip, mendengarkan. Rudi melanjutkan, kali ini dengan suara bergetar. "Kita datang bawa 50.000 orang. Tapi kalian berdiri di sini, jutaan, tanpa amarah, tanpa senjata. Kalian berdiri pakai hati." Ia menunduk. Mikrofon hampir terlepas dari genggamannya. "Dan aku malu." Dari barisan depan, seorang pemuda meneriakan, "Kalau malu, tarik pasukanmu, Bang." Tiba-tiba, dada Rudi naik turun. Bukan karena marah, tapi karena perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Suara tangisnya pecah, keras dan nyata. Tangisan yang membuat ribuan orang terdiam. Tangisan seorang pemimpin yang selama ini merasa perkasa, kini terkulai lemah di hadapan rakyat yang tidak memilih kekerasan. "Aku minta maaf." Ia jatuh berlutut, menunduk dalam-dalam, menggenggam mikrofon seolah sedang mencengkeram sisa harga dirinya. Grip, tarik mundur. Kita pulang. Beberapa anggota grip di barisan belakang saling pandang. Seorang yang paling keras pun tampak menyeka air mata. Mereka tak menyangka, ketua mereka, yang selama ini dielu-elukan sebagai simbol kekuatan, kini roboh dalam isak tangis karena rakyat yang berdiri dengan damai. KDM menuruni tangga dan menghampiri Rudi. Ia menunduk, lalu membantu pria itu berdiri. Yang besar bukan yang menaklukkan, tapi yang berani meminta maaf. Sorak-sorai membahana, bukan untuk kemenangan, tapi untuk perdamaian. Bang Rudi menatap KDM dengan mata sembab, lalu memeluknya erat. Hari itu, sejarah ditulis. Bukan tentang bentrokan besar, tapi tentang seorang ketua ormas yang menangis, lalu memeluk orang yang dulu ia ancam. Setelah pelukan itu, suasana berubah seketika. Bukan karena perintah, tapi karena hati yang luluh. Ratusan anggota GRIP mulai menurunkan bendera. Ada yang menghapus coretan-coretan dari mobil mereka. Bahkan, beberapa di antaranya melepas atribut ormas dan menggantinya dengan kaos polos, simbol bahwa mereka ingin kembali menjadi rakyat biasa. Salah seorang anggota GRIP, bernama Dadan, mendekati barisan mahasiswa yang sejak pagi berdiri di depan gedung sate. Wajahnya canggung. "Maaf, ya, kita semua cuma ikut perintah. Tapi hati kami juga rakyat, sama seperti kalian." Mahasiswa itu tidak marah. Ia hanya mengangguk, lalu menjulurkan tangan. "Enggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama sadar sekarang." Sementara itu,
Gubernur KDM dan Rudi Kobra duduk berdampingan di dalam ruangan gedung sate. Keduanya hanya ditemani kopi dan air putih. Saya tahu niat awal Grip bukan ingin menghancurkan, Bang, kata KDM pelan. Tapi kalau dibakar oleh emosi dan kekuasaan, ormas pun bisa berubah jadi alat ancaman. Rudi menunduk. Matanya masih merah. Saya pernah pikir yang paling kuat adalah yang paling ditakuti. Tapi hari ini, saya belajar, yang paling kuat justru yang mampu dimaafkan. KDM tersenyum tipis. Mari kita ubah arah. Kalau Grip benar-benar ingin jaga masyarakat, ayo ikut binaan, kita kolaborasi. Tapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebermanfaatan. Beberapa hari kemudian, dunia maya kembali dipenuhi berita. Tapi bukan soal ancaman, melainkan video Bang Rudi berdiri di sebuah kampus, mengenakan kemeja putih, memberikan penyuluhan tentang peran ormas dalam membangun desa. Dulu saya salah arah, katanya dalam video itu. Tapi Allah masih kasih saya kesempatan kedua. Dan saya ingin Grip jadi penjaga, bukan penekan. Video itu viral. Bahkan, di salah satu pasar tradisional di Garut, ibu-ibu yang dulu berdiri di depan gedung sate kini membagikan brosur pendaftaran pelatihan kerja bersama Grip. Gubernur KDM pun tidak lagi bicara dengan nada keras. Ia bicara dengan harapan. Kalau pemimpin dan rakyat bisa bicara tanpa senjata, maka kita lebih maju dari negara manapun. Dan dari peristiwa itu, semua orang belajar bahwa satu air mata dari seorang pemimpin bisa lebih berbahaya atau lebih menyembuhkan daripada ribuan teriakan amarah. Sore itu, langit Bandung seolah ikut tersenyum. Awan kelabu yang sejak pagi menggantung mulai terurai, digantikan cahaya matahari yang hangat. Gedung sate tak lagi dikepung, melainkan dikelilingi oleh pelukan damai. Tidak ada batu yang dilempar, tidak ada gas air mata, tidak ada korban. Hanya tangan-tangan yang saling menjabat. Bang Rudi Kobra berdiri di tengah kerumunan yang kini tak lagi memisahkan antara ormas dan rakyat biasa. Ia melepas topi lorengnya, lalu menyerahkannya kepada seorang anak kecil yang sejak pagi berdiri membawa poster kecil bertuliskan, Bandung Cinta Damai. Jaga ini, ya, ucap Rudi sambil tersenyum kecil. Anak itu mengangguk polos, dan orang-orang di sekelilingnya bertepuk tangan. Di kejauhan, warga menyapu jalanan yang sempat dilintasi ribuan massa. Mahasiswa dan ormas saling membantu membereskan barikade. Bahkan, ada yang duduk melingkar bersama, ngopi, ngobrol, tertawa, seperti tak pernah ada konflik. Di atas balkon gedung sate, KDM berdiri sebentar, mengangkat tangan sebagai salam. Hari ini, saya tidak menang. Grip juga tidak kalah. Tapi rakyat yang menang. Karena kalian memilih untuk berdiri, bukan dengan senjata, tapi dengan kesadaran. Terima kasih, karena telah menjaga Jawa Barat. Sorak-sorai menggema, bukan seperti kerumunan demonstrasi, tapi seperti pesta rakyat yang merayakan akal sehat dan hati nurani. Malam itu, televisi dan media sosial penuh dengan video-video aksi damai yang menyentuh hati. Tangisan Rudi, pelukan antara warga dan ormas, serta momen-momen haru lainnya ditonton jutaan orang. Indonesia menyaksikan bahwa di tengah panasnya suhu politik, masih ada ruang untuk pulih, untuk berubah, dan untuk saling memaafkan. Ketika rakyat bersatu, tidak ada intimidasi yang mampu menguasai negeri. Karena kekuatan sejati, ada di hati yang tulus membela kebenaran. Dan itulah kisah hari di mana satu ancaman besar berakhir menjadi pelajaran berharga tentang persatuan dan cinta tanah air. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada jumlah massa atau kerasnya suara, melainkan pada keberanian untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, dan memilih jalan damai. Saat emosi dikalahkan oleh kesadaran, dan kekuasaan dibimbing oleh hati nurani, maka rakyat akan berdiri sebagai pemenang sejati. Ormas, pejabat, rakyat, semuanya adalah bagian dari satu tubuh bangsa. Jika satu menyakiti, semua merasa. Tapi jika satu berubah, semua bisa pulih. Mari kita jaga negeri ini, bukan dengan intimidasi, tapi dengan cinta dan kepedulian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa perdamaian akan selalu lebih tinggi nilainya daripada kekuasaan. Jangan lupa untuk like, komen,
dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah dan inspirasi berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.